Bersama Sumber Bendo sukses. Bisa, bisa, bisa. Itu menggunakan digital marketing atau pemasaran digital. Apa sih Bu digital marketing itu? Nah, digital marketing adalah tahapan lanjut dari pemasaran yang masih berbentuk baku atau ada toko baik di pasar maupun di online. Penjualannya adalah berbentuk langsung pembeliannya. Nah, sekarang baik kedua unit ini, baik di pasar maupun di mall-mall sekarang, para toko-toko atau yang punya produk sekarang sudah beralih ke tingkat digital. Nah, kenapa sih di tingkat digital itu? Karena sekarang orang sudah punya minimal ada HP, ada gadget. Sekarang baik itu laptop maupun HP, orang sekarang bisa mengakses mau belanja apapun melalui tangan, tidak perlu ke mall atau ke pasar lagi. Oleh karena itu, ini menjadi daya baru untuk bagi toko-toko tersebut untuk menjual. Apalagi baru-baru ini terjadi COVID-19 kan Bu, semua orang di rumah, tapi kebutuhan orang mau belanja tidak bisa. Jadi pemasaran melalui online ini akhir-akhir ini 2 tahun belakang ini menjadi sangat tinggi daya peminatnya. Nah, kenapa sih pemasaran digital ini? Karena pertama, jangkauan lebih luas. Karena Ibu di mana saja, Ibu mau beli produk misalnya daerah Jakarta atau daerah Sumatera, itu bisa melalui di rumah ini aja. Terus 24 jam. Mau Ibu baru bangun langsung buka apa gitu, atau Ibu mau tidur mau lihat barang-barang apa gitu langsung belanja. Tidak ada kalau toko offline itu ada jamnya, jam 8 dia buka, jam 4 sore dia tutup. Sekarang dengan adanya digital marketing ini hampir 24 jam, bahkan Ibu terbangun malam tiba-tiba, oh ya saya misalnya kebutuh sesuatu ini, Pengen mobil gitu. pengen mobil langsung lihat gitu pemasarannya. Terus hasil yang dapat diukur. Jadi Ibu bisa nih membandingkan dengan produk-produk yang Ibu mau beli. Itu pun kalau kita mau menjual barangnya. Tapi Ibu nggak khawatir kalau Ibu punya barang, bukan berarti Ibu harus cek oh ada yang beli nih jam 3 pagi harus dikirim. Tidak, tetap nanti paginya Ibu proses. Dia belinya jam berapapun setelah tapi proses Ibu pengiriman paketnya itu jam 8 Ibu bangun, siap itu Ibu packing. Kayak gitu-gitu kalau dalam sisi penjualan. Nah, dilihat dari data ya Ibu, total populasi kita kan hampir 268 juta. Dengan banyak kan, di mana pengguna mobile phone itu mencapai 355,5%. Jadi sekarang hampir setiap manusia sekarang itu mempunyai HP genggam. Nah, dengan pengguna kenapa di sini ada internet? Karena tadi mungkin ada yang HP zaman dulu, ada yang belum internet ataupun sekarang. Karena apa, HP zaman dulu minimal dia punya nomor. Kalau nomor itu juga salah satu daya, biasanya kalau di bawah kita ada tulisan nomor, nah itu biasa ada orang nelpon. Kalau dia tidak ada internet, dia biasa nelpon. Makanya jumlah untuk pengguna internet aja lebih kurang 150 juta. Dan pengguna aktif sosial media juga 150 juta. Dengan pengguna sosial medianya itu lebih kurang 130 juta. Ini merupakan peluang besar bagi kita. Bahwasanya ada 150 juta yang akan membeli produk kita. Jadi tidak hanya sekitaran, misal kalau Ibu ke pameran berapa betul, palingan 100 orang yang datang di pameran yang beli produk Ibu. Sekarang semua orang bisa mengakses produk Ibu. Ini hanya untuk di Indonesia aja, belum negara-negara lain yang bisa mengaksesnya. Terus nah, jadi ada beberapa yang dicari orang. Pertama, mengenai produk service sekitar 93%. Ada yang retail store seperti makanan Ibu tuh. Nah, itu dicari di searching orang lebih kurang 90%. Sedangkan untuk produk baju itu sekitar lebih 86%. Terus untuk pengguna HP sendiri itu orang membeli handphone itu 76%. Jadi termasuk banyak buyer atau calon pembeli kita. Jadi tadi pembeli yang lebih banyak itu cenderung ke makanan atau barang? Persentasenya paling besar. Kalau presentasinya belanja makanan atau belanja barang deh paling banyak? 90% itu untuk belanja retail store atau mencakup makanan dan itunya. Berarti itu kan peluang usaha yang besar jadi di bidang makanan untuk usahanya gitu ya. Nah, sekarang kalau Ibu tahu beli apapun sekarang kan ada semua pakai internet gitu. Jadi
Nanti kalau saya lebih lanjutkan Ibu, langsung ke pelatihannya, kita pembuatan akun platform untuk penjualannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk saya dulu sekian, kalau ada kurang dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Ya, sebelum dilanjut ada pertanyaan Ibu? Sebelum dilanjut ke ini prakteknya ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, lanjut. Ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang baik supaya produk kita itu bisa dilihat orang lain. Nah, sebenarnya saya ini pengalaman pribadi, Bu. Kebetulan saya di rumah juga buka usaha. Mungkin saya boleh cerita sedikit. Jadi kita itu di rumah ada usaha telur asin, ada jahe, ada jamur crispy, ada nugget lele, terus ada nata de coco, Bu. Nah, awalnya itu memang susah ketika pemasaran. Karena kan kita kan perumahan ya Bu, jadi untuk nge-publishnya keluar itu susah. Tapi alhamdulillah dengan usaha sama-sama saya dan ibu dan bapak saya, alhamdulillah jahe saya sudah nyampe Amerika. Wih, tepuk tangan ibu-ibu. Ya Allah, mantap ya. Ayo kita tiru juga ya, semangatnya seperti bisa Bu ya. Bisa, ya bisa ya. Bismillah. Kalau Mas Ali bisa, ibu juga pasti bisa. Saya juga bisa ya. Bismillah. Yuk kita maju bersama ya, ya Allah. Sampai Amerika. Ya alhamdulillah ada fotonya Bu. Ekspor berarti. Jahe dari kebun sendiri. Oh gitu. Nanti tunjukin fotonya ya. Oh iya ada fotonya. Oke mantap. Mantap Ibu. Nah, kira-kira di antara tiga ini Ibu udah ada belum aplikasinya? Akunnya? Facebook TikTok atau kayaknya paling Instagram banyak. atau TikTok? Ya. Ya, ya. Yang mana? Nanti Bu, di antara ketiga ini itu adalah tempat kita mempromosikan Tuh, produk kita. untuk Tempat jualan. itu ya, kayak mempromosikan misalnya kalau di Instagram atau Facebook, ibu-ibu kan sekarang banyak main Facebook kan. Nah, kita tuh bisa sambil live sambil mempromosikan produk kita. Gak apa-apa Bu, malu-malu Ayo depan aku. kamera kan. Ayo kapan Ini kan kita? jualan kita. Ya gitu. Kasih contoh Mas Ali. Satu bungkus mungkin harganya seberapa. Aduh aku gemes ya, pengen cepet-cepet ya. Yang paling mudah itu Bu, itu di Facebook Bu. Karena kenapa? Kalau misalnya di Instagram ataupun TikTok, itu kan kalau pengikutnya sedikit nggak bisa kemana-mana Bu. Nah, sedangkan kalau di Facebook, walaupun pengikut kita 2, nah itu nanti kalau kita putar video, itu semuanya kena Bu. Ke halaman-halaman orang yang belum teman sama kita, Bisa itu dilihat. pasti muncul. Pasti muncul. Nah, kadang itu kan kendalanya di sinyal Ibu ya, di sinyal kan. Nah, kalau misalkan di Facebook itu sinyal, kita menyediakan toko online Bu, namanya Shopee. Nah, di Shopee ini, walaupun kita misalnya, kan di Facebook sama Instagram kan kita promosi produknya Bu. Nah, tempat toko yang kita taruh itu di Shopee. Nah, nanti, Oh gitu. kami bisa mengajarkan bagaimana untuk mendaftar produk jualan Shopee-nya. Nah sampai sini Ibu paham? Jadi tadi Instagram, Facebook, TikTok itu untuk promosi jualannya, di Shopee itu gudangnya gitu ya, paham ya? Masuk Pak Eko? Masuk. Oke lanjut Mas Alif. Sebenarnya Bu, Shopee sama Facebook itu bisa menjadi tempat jualan juga. Oh bisa ya. Kalau Facebook itu kan kita jualannya sambil live nih kan. Nah, kalau di Shopee itu walaupun kita tidur, walaupun kita santai, kan orang bisa ngelihat produk kita tentang kita live. Nah, ini yang diperlukan untuk Iya nggak apa-apa. yang Nanti beli diperlukan, lagi. Bu, itu salah satunya nomor handphone itu yang jelasnya, terus email yang ada di HP, terus nomor rekening bank. Nah, kalau misalkan nggak ada rekening bank, carinya kemana? Nah, terus KTP. Jangan rekening bansos ya. Tiba-tiba usaha Ibu udah miliaran, wah gawat nanti. BPK langsung ke sini nanti. Lanjut. Terus ada KTP Bu. Jadi pas kita mau daftar buka toko, itu kita foto KTP sama selfie biasanya. Selfie gini sama KTP-nya. Nah, terus yang kelima yang utamanya pasti gadget yang memiliki kamera. Karena kan fungsinya buat foto produk kan sama foto diri kita sendiri. Nah, ini Bu ada beberapa alur pemasaran di Facebook. Yang pertama, kita di Facebook itu ada 2 akun Bu. Jadi saya cerita sedikit ya. Di rumah itu saya, ibu saya sama ayah saya itu masing-masing punya akun Facebook. Tapi akun usaha Facebook itu ada. Jadi kita di rumah itu ada 4 akun. Jadi masing-masing saya, ibu saya sama bapak saya itu postingnya di akun-akun sendiri di masing-masing. Nanti terakhirnya baru kita posting di akun usaha. Jadi kan semuanya terpublish kan, di akun sendiri terpublish, di akun tokonya juga terpublish. Jadi dua-duanya bisa dilihat sama orang lain. Terus, nah nomor 3 itu caption atau keterangan yang jelas. Jadi pas kita posting produk itu keterangannya yang pertama itu komposisinya Bu yang penting. Karena kan orang lihat, oh ini komposisinya apa aja sih, terbuat dari apa saja. Siapa tahu kalau misalnya kita nggak buat komposisi, siapa tahu orang kira dari boraks, kan nggak enak kan Bu. Komposisi.
Nah, terus dari ini sudah. Nah, nanti itu ibu-ibu jangan malu ketika kita lagi masak membuat peradab ya. Jadi di Facebook saya itu, Facebook bapak saya itu seminggu sekali kita kadang masak rendang, bisa buat jahe. Jadi setiap kita, gak apa pakai baju santai aja kan. Jadi setiap pembuatan produk itu harus di video Bu supaya orang bisa lihat. Oh caranya gini ya buatnya. Nah diutamakan itu tempatnya harus bersih Bu, ya kan? Biar orang lihat oh pembuatannya higienis. Nah terus yang keenam itu label jualan. Nah di sini saya tulis ada komposisi. Nah jadi di dalam label itu Bu diutamakan ada komposisinya, walaupun sedikit juga nggak apa-apa di dalam label ya. Terus ada tanggal expire atau kadaluarsa. Terus nama produknya, dan terakhir itu bisa nama usaha ibu, misalnya namanya apa. Kalau saya kan itu toko The Hand. Nah itu jadinya itu nama toko saya. Nah yang terpenting ini pengambilan angel foto. Jadi misalkan Nah itu Ini jadi. bisa dipakai. nah aduh rekam. Nah jadi Oh, Nah, ini yang bagus. Oke, yang bagus. Nah, kalau bisa Bu, full fotonya itu. Ini saya buka ya Bu ya, izin ya. Apa kue? Nah, untuk kita itu pakai plastik, itu angel fotonya bisa kita keluarin gini Bu. Oh. Jangan foto ininya aja. Jadi kita foto sembari sama dengan isinya. Dikit aja, biar dengan dikit kepo. aja Bu, dikit aja. Jadi Biar kepo ya. orang bisa lihat plastiknya, bisa lihat isinya juga. Oh gitu. Kayak orang Nah, ngintip, Bu. terus ini yang terakhir itu yang ketiga, tidak apa-apa untung sedikit. Nah, jadi bapak saya menerapkan untung 1.000-2.000 nggak apa-apa, tapi lancar jualan terus Bu ya. Karena kemarin kita udah nyoba. Jadi misalkan kita awalnya itu mengeluarkan uang 20.000, kita jual sekitar 45 atau 50 kan itu untungnya gede Bu. Nah tapi penjualannya macet karena kan orang mikir aduh mahal ya. Nah sekarang kita tahu nih misalnya budget kita 20, kita jual 25 kan itu 5.000 Bu, tapi tiap hari itu orang pesan Bu, pesan terus. Nah jadi kan dia walaupun 5.000 tapi banyak yang pesan. Terus yang terakhir itu ya higienis Bu, harus bersih. Maksudnya bersih itu ketika kita pembuatan video produk, jadi kan orang lihat oh ibu-ibu ini masaknya di tempat yang bersih, nggak kotor, jadi gitu Bu. Udah Bu. Pribadi semua. Terus ada satu yang buat usaha, satu akun usaha. Ya satu mungkin akun ketua utama. atau sekretarisnya. Oh gitu. Nah, Satu. gitu. Satu pintu dulu ya. Jadi Ya. istilahnya kayak buka satu toko dulu ya Ya, kan. satu toko. Nanti ibu-ibu yang lainnya tuh kayak bantu promosiin di akun pribadinya. Ini tetap satu toko. Nah misalnya kan Satu contohnya toko, ini tapi tadi Bu, yang di toko Gimana? saya tadi kan, toko saya kan namanya kan The Hand tuh, nama bapak saya. Nah jadi di toko itu kita posting produk, tapi di masing-masing akun ibu bapak sama saya itu posting juga Bu. Oh. Jadi nggak hanya di Iya, apa di toko tapi di akun masing-masing juga diposting. Oke. Nah. Kasarannya sekarang gini Bu, kalau dulu kita mau bangun toko harus cari tempatnya, sewa tokonya, ya kan, beli semennya, beli apa, baru berdiri toko, ya kan. Kalau sekarang nggak perlu seperti itu, ada HP, udah jadi kita punya toko, ya kan. Barang jualan nggak harus ditaruh di gudang, di rumah, asal aman dia, udah punya toko kita gitu ya. Modalnya HP aja ya, gitu. Jadi nanti mau dibikin satu akun untuk yang PKH kelompok ini, ya kan. Nanti ibu yang lain tetap bikin akun yang lain untuk bantu share itu. Bantu share ya. Intinya Kalau satu, share-nya tinggi. jangan malu ya Bu kalau jualan. Saya aja itu Aduh, nggak jangan jualan malu. keliling komplek itu pakai tadi koko, jahe itu saya nggak malu sih. Karena saya anak sendiri kan jadi kayak daripada beban di rumah ya betul orang tua lah. Oke gitu. Nanti saya kasih tahu Bu produk-produk yang alhamdulillah udah sekarang Ada di jadi- sini nggak fotonya? Ada di HP Bu. Ada di HP. Udah ada di Amerika sekarang. Mantap. Saya itu gimana bikinnya? Mungkin Oh, bisa kalau- diduplikasi kalau di sini ya? Ya, diduplikasi bikin. Sebenarnya gini ya bukan kemarin Ini banyak apa yang nanam jahe. Oh gitu, di sini banyak yang jahe. Iya, iya. Oh bisa lah. Heeh. Iya, oke. Nanti bisa dibikin untuk produknya itu berarti ya. Udah ada punya gambaran paling nggak kan untuk produk yang akan dipasarkan ya. Kan kita bikin tokonya dulu kalau gitu nah ya. mungkin satu Bu, biasanya kalau yang gagal untuk usaha itu mereka memikirkan oh di desa saya ini kayaknya cuma ada jahe nih. Nah mereka tuh nggak mau ke yang lain Bu. Oh. Jadi terfokus ke jahe kan. Iya, Nah iya, betul iya. di daerah saya itu memang nggak ada maksudnya Nggak ada nggak jahe. ada lahan-lahan Bu. Tapi kita cari supplier dari luar Oh gitu gitu, loh. nggak harus Makanya- yang ada di situ ya. makanya kita bisa jual telur asin, bisa jahe. Jadi apa ya, ide pemikiran untuk usaha nggak kaku di situ-situ Ya, aja ya. Jadi kita tuh kayak misalnya kita nyari di Malang nih Bu. Saya cari deh supplier telur bebek. Nah, kan bisa dibuat telur asin. Mungkin Intinya jangan ada terpaku dengan penghasilan di satu daerah. ada inovasi telur asin rasa apa gitu kali ya. Telur asin rasa barbeque. Yang paling mudah itu pembuatan telur asin. Mulai gitu ya. Mudah.
Bismillah, bismillah. Tapi Ibu ini udah punya produk di sini kan? Udah kan kemarin. Kemarin ada kayaknya apa? Keripik Udah, itu tapi kan. Macet. macet. Nggak apa-apa, nanti kita refresh ulang. Iya, Bu. Kita refresh ulang untuk yang sekarang. Kita bikin akunnya dulu ya kan, mulai praktek ya. Berarti pakai HP. Masing-masing. Oh, masing-masing. Yuk siap Bu ya. Jadi kalau- Ibu ketuanya nggak sih? Ya kalau untuk yang toko, ibu ketua atau sekretaris Oh gitu. perwakilan aja Bu, satu. Oke. Berarti sekarang yang bawa HP berapa orang cung tangan Ibu? Yang bawa HP? 1, 2, 3. 3 orang aja. 3 orang aja. 4 ya? Oke, nggak apa-apa. 4 orang. Nanti teman-teman saja juga bisa. Oke, siap. Yaudah, mulai sekarang ya. Yuk.